Laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang sangat luas yang menutupi sekitar 71% permukaan di bumi. Saat ini diperkirakan sekitar 97% air yang ada di bumi berasal dari lautan. Lautan juga mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan yang ada di bumi. Kawasan ini adalah suatu kawasan yang digunakan oleh berbagai organisme laut termasuk seperti plankton mikroskopis, ikan, mamalia laut, dan juga berbagai spesies tumbuhan dan juga terumbu karang. Lautan juga berkontribusi terhadap produksi oksigen melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan laut seperti fitoplankton. Namun perlu diingat bahwa lautan saat ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti pencemaran laut, penangkapan ikan berlebihan, kerusakan habitat, dan juga dampak perubahan iklim, di mana masalah-masalah ini dapat menimbulkan ancaman yang sangat signifikan terhadap ekosistem laut dan juga keseimbangan kehidupan yang ada di laut. Oke, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, di sini saya Widya Viva akan memaparkan terkait dengan kerusakan dari biologi laut, yaitu tentang kerusakan atau kepunahan dari terumbu tiram. New York merupakan salah satu kota yang terletak di Amerika Serikat dan dijuluki sebagai kota yang paling padat penduduknya. New York juga dikenal sebagai salah satu kota yang terkenal karena oyster. Dari tahun 1600 sampai 1800-an, New York berkembang karena kehadiran oyster. Penjualan tiram dapat membantu perekonomian penduduk setempat. Populasi tiram sendiri meledak hingga membentuk terumbu karang yang menutupi lebih dari 220 hektar di sepanjang garis pantai. Populasi tiram yang berlimpah justru mengakibatkan punahnya tiram. Hal ini dikarenakan terjadinya pengambilan tiram secara berlebihan, dan ini terjadi di seluruh negara, tidak hanya di New York. Para ahli memperkirakan sekitar 85% populasi terumbu tiram hilang di dunia dalam 200 tahun terakhir. Perubahan iklim merupakan masalah yang perlu dihadapi bersama. Dampak dari perubahan ini mengakibatkan hilangnya sebagian besar wilayah pesisir karena terjadi kemunduran garis pantai yang dapat mengganggu stabilitas lahan. Dengan tiram, kita dapat memperbaiki stabilitas ekosistem laut. Tiram memiliki hal menarik dari bentuknya, bukan dari fungsinya, di mana bentuk tiram atau struktur tiram tidak bergerak, di mana nantinya individu tiram dapat saling menempel satu sama yang lain. Bayi tiram atau biasa disebut spade itu akan menempel pada tiram yang sudah tua atau bahkan pada tiram yang sudah mati untuk selanjutnya terus bertumbuh. Tiram akan bertumbuh dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga membentuk terumbu tiram. Terumbu tiram yang kokoh dapat membantu mempertahankan pantai dengan cara meredam seluruh kekuatan gelombang yang datang dari pantai. Apabila terumbu tiram ini hidup pada kondisi interdal yang dapat menonjol ketika permukaan air laut surut, maka terumbu tiram ini dapat melakukan sebagai fungsi perlindungan energi gelombang. Ketika terumbu tiram dapat memecah gelombang dengan menerima beban dari gelombang tersebut, sebagian dari gelombang itu akan dibelokkan kembali ke laut dan sisanya dapat mencapai garis pantai sehingga nantinya tenang dan juga dapat memperlambat erosi dalam jangka yang panjang. Semakin besar pertumbuhan terumbu tiram, maka akan semakin besar pula perlindungan yang akan diberikan oleh terumbu tiram. Seiring dengan berjalannya waktu, permukaan air laut akan semakin meningkat sehingga terumbu tiram juga akan semakin tumbuh ke atas. Berbagai organisasi di dunia saat ini sedang berupaya untuk memulihkan terumbu tiram, namun restorasi terumbu tiram sendiri dinilai cukup sulit untuk dilakukan. Di New York sendiri, sebuah organisasi menempatkan suatu sangkar daur ulang yang digunakan sebagai tempat tumbuhnya tiram. Sedangkan di Amerika Serikat dan juga Bangladesh telah menempatkan suatu penghalang beton yang dilepas di garis pantai sebagai tempat pertumbuhan tiram. Perlu diketahui bersama bahwasannya terumbu tiram dan juga terumbu karang merupakan struktur yang berbeda, meskipun keduanya memiliki mekanisme yang sama. Terumbu tiram memiliki fungsi yang sama dengan terumbu karang, di mana keduanya merupakan penopang sistem ekologi di kawasan laut. Tiram adalah sistem filtrasi. Tiram akan menimbun dan juga menyerap air dalam jumlah yang banyak, di mana alga, nitrogen, dan juga kontaminan yang diserap nantinya dapat dimakan atau dibuang tanpa membahayakan ke dasar teluk, di mana nantinya filtrasi ini akan menghasilkan air yang bersih dari tiram.
Seiring dengan baiknya kondisi perairan mengakibatkan rumput laut yang ada di sekitarnya mulai tumbuh dan juga ikan nantinya akan muncul kembali dan juga organisme lain akan menjadikan celah karang sebagai tempat hidup dari ikan sehingga ekosistem laut dapat terjaga. Oke, dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terumbu tiram memiliki manfaat yang sangat penting bagi ekosistem laut. Penurunan ataupun kepunahan terumbu tiram menjadi masalah kita bersama yang perlu ditinjau lebih lanjut demi menjaga ekosistem serta keseimbangan laut agar tetap terjaga.